selamat datang di channel Well Education, membangun kekayaan dengan pengetahuan. Lu pernah dengar nama Einstein kan? Orang jenius, fisikawan, penemu rumus yang bikin kepala orang biasa panas dingin cuman buat ngerti simbol-simbolnya. Tapi dari semua teori rumit yang dia lahirkan, ada satu kalimat yang paling sederhana dan paling brutal. Compound interest is the eighth wonder of the world. He who understands it, earns it, he who turns, pay it. Bukan teori relativitas, bukan soal cahaya, bukan soal waktu. Justru soal uang, soal kekayaan, soal siapa yang akan duduk di atas, dan siapa yang bakal terus kerja rodi seumur hidupnya. Sekarang, gua tanya ke lu ngerti maksudnya? Atau lu termasuk bagian dari mayoritas yang setiap bulan bayar cicilan, bayar bunga, dan gak sadar lu lagi ngasih makan sistem yang gak pernah tidur? Kalau lu masih mikir nabung 100.000 sebulan itu receh, kalau lu merasa investasi itu cuman buat orang kaya, kalau lu masih bangga bilang, yang penting kerja keras, lu butuh duduk, tenangin diri, dan nonton video ini sampai habis. Karena setelah ini, lu gak akan ngelihat uang dengan cara yang sama lagi. Gua gak akan kasih lu motivasi murahan. Gua gak akan bilang, ayo semangat, sambil senyum palsu kayak influencer TikTok. Gua akan tunjukin data. Gua akan buka mata lu, pakai hitung-hitungan yang gak bisa lu debat. Gua akan tampar lu pakai realita dunia. Orang yang ngerti cara kerja uang, gak kerja buat uang. Uang yang kerja buat dia. Dan orang yang gak ngerti, ya kerja seumur hidup. Dikerjain sistem. Diperas pelan-pelan tanpa sadar. Pelan-pelan tenggelam. Ini bukan video soal jadi kaya mendadak. Ini tentang keajaiban matematika yang cuman dimengerti sama segelintir orang sabar dan jadi bencana buat jutaan orang yang pengennya instan. Lu mau jadi yang mana? Compound interest itu bukan sulap, tapi kalau lu ngerti cara kerjanya, efeknya bisa lebih gila dari sulap manapun yang pernah lu lihat. Gua tahu, lu mungkin udah sering dengar istilah ini. Tapi masalahnya, sebagian besar orang dengar tapi nggak ngerti. Dan yang nggak ngerti akhirnya cuma jadi korban dari orang yang ngerti. Jadi sekarang, gua minta lu fokus. Buat 5 menit ke depan, buang semua distraksi. Karena ini bisa jadi 5 menit paling mahal dalam hidup lu. Bayangin aja gini, lu punya uang 1 juta. Bukan warisan, bukan hadiah, bukan hasil menang undian. Uang lu sendiri. Lu taruh di instrumen investasi yang kasih return 15% per tahun. Gak lu tambah, gak lu sentuh, gak lu otak-atik. Lu cuman duduk, diam, dan nunggu. Sekarang lihat ini. Setelah 10 tahun, uang lu jadi 4 juta. Setelah 20 tahun, jadi 16 juta. Setelah 30 tahun, jadi 66 juta. Setelah 40 tahun, jadi 267 juta. Dari 1 juta doang. Bukan karena lu kerja keras, bukan karena lu lembur, tapi karena lu ngerti satu hal yang gak diajarin di sekolah. Hukum alam paling kejam dan paling adil di saat yang bersamaan, yaitu waktu. Dan inilah inti dari compound interest. Bukan sekedar bunga berbunga, tapi kekuatan eksponensial. Uang lu tumbuh, lalu hasil pertumbuhannya ikut tumbuh, dan terus beranak pinak kayak bakteri. Lu gak lihat hasilnya di tahun pertama atau tahun kedua, tapi ketika waktunya datang, dan lu cukup sabar buat nunggu, angka-angka itu mulai menggila. Tapi tunggu dulu, lu mungkin mikir, ya elah 40 tahun bro, gua gak sabar nunggu selama itu. Dan itulah masalahnya. Sebagian besar orang gak sabar. Mereka pengen cepat, pengen kaya minggu depan. Makanya mereka nyangkut di kripto, kecemplung di saham gorengan,
masuk skema Ponzi, ketipu. Karena mereka nggak ngerti satu hal. Kekayaan sejati butuh waktu. Compound interest itu bukan soal orang rakus. Compound interest itu reward buat orang yang sabar. Dan lu tahu kenapa orang kaya makin kaya? Karena mereka ngerti konsep ini. Mereka gak ngejar uang. Mereka bikin sistem yang bikin uang ngejar mereka. Mereka tahu, lu akan terus kerja keras. Lu akan terus nabung sedikit demi sedikit. Tapi lu gak pernah ngasih waktu buat uang lu berkembang. Dan selama lu terus mikir kayak gitu, soal kerja keras doang, lu gak akan pernah keluar dari lingkaran. Karena orang kaya gak kerja buat uang. Karena mereka bikin uang kerja buat mereka lewat compound interest. Dari 1 juta jadi 267 juta. Tanpa lu tambahin, tanpa lu apa-apain. Cuman karena lu ngerti satu hal. Waktu dan bunga majemuk. Dan kalau lu baru ngerti sekarang, lu udah jauh lebih unggul dari jutaan orang di luar sana yang belum sadar sama sekali. Waktu itu lebih mahal dari uang. Lu nunggu gaji naik dulu baru mau investasi. Nunggu stabil dulu, nunggu momen yang tepat. Bro, itu mentalitas kelas pekerja seumur hidup. Cara pikir orang yang akan kerja sampai nafas terakhir. Lu pikir waktu lu gak ada harganya. Salah besar. Uang bisa dicari. Uang bisa dikumpulkan. Uang bisa balik. Tapi waktu, sekali lewat, gak bakal pernah kembali. Dan kalau lu buang waktu sekarang, konsekuensinya gak hari ini, tapi 10, 20, bahkan 30 tahun ke depan. Gua kasih lu contoh nyata, data mentah, 2 orang, 2 jalan, 2 hasil yang beda jauh. Yang pertama adalah Sarah, mulai investasi umur 25 tahun. Gak banyak, cuman 2 juta per bulan. Dia lakukan itu selama 10 tahun doang. Total duit yang ia setor 240 juta. Setelah umur 35, dia berhenti. Gak nabung lagi, gak setor lagi. Dia biarin duitnya kerja sendiri. Nah, selanjutnya ada Andi. Mulai investasi umur 35 tahun. Juga 2 juta per bulan. Tapi dia disiplin. Jalani terus sampai umur 60 tahun. Total yang dia setor 600 juta. Lebih dari 2 kali lipat dari Sarah. Lu siap lihat hasil akhirnya. Sarah yang cuma nabung 10 tahun mendapatkan 2,7 miliar. Andi yang menabung 25 tahun lebih lama, lebih banyak, dapat 2,5 miliar. Siapa yang menang? Yang mulai lebih dulu. Bukan yang lebih rajin, bukan dia setor lebih banyak, tapi yang ngerti nilai waktu. Itu bedanya orang yang ngerti compound interest sama yang enggak. Sarah tahu uang kecil dan waktu panjang adalah sebuah keajaiban. Andi telah start, dan walaupun dia kerja lebih lama, hasilnya tetap kalah. Dan lu masih nunggu. Masih bilang, nanti deh, abis gaji naik. Atau, sekarang belum waktunya. Sementara, lu habisin waktu lu scroll TikTok, rebahan, sambil update story, lagi healing. Lu pikir healing bisa gantiin waktu lu yang kebuang? Lu pikir universe bakal nunggu lu siap? Enggak bro, dunia gak peduli. Sistem keuangan gak peduli. Waktu jalan terus dan dia gak akan minta izin buat lewat di depan lu. Setiap hari lu nunda, setiap bulan lu nunda, itu bunga majemuk yang hilang. Itu miliaran rupiah yang gak akan pernah jadi milik lu. Gua bilang sekarang, waktu itu senjata. Tapi senjata ini cuman berguna buat orang yang ngerti cara makainya. Buat yang lain, ya jadi bom waktu yang meledak pas lu udah tua. Pas lu gak bisa kerja. Dan lu sadar lu gak punya apa-apa. Mau hidup kayak Sarah mulai sekarang. Atau jadi kayak Andi. Telat mulai, setor lebih besar, tapi tetap kalah. Lu bisa pilih sendiri. Lu bangga bisa beli iPhone cicilan 0% sambil update story pakai filter estetik.
Giliran diajak ngobrol investasi, jawabnya, investasi itu apaan sih? Aman gak tuh? Lu tahu cara buka limit pay later, nambah tenor, bahkan tahu trik naikin skor kredit biar bisa check out lebih banyak barang. Tapi lu gak ngerti apa itu inflasi, yang tiap bulan nyolong daya beli lu pelan-pelan. Lu nongkrong di Starbucks tiap minggu, minum kopi 70.000 sambil scroll konten motivasi. Tapi lu gak pernah setor 1 rupiah pun ke rekening investasi. Lu bukan kekurangan alat, lu kekurangan akal. Menurut OJK, di tahun 2024, 58 anak muda Indonesia punya utang konsumtif. Bukan buat modal usaha, bukan buat pendidikan, tapi buat lifestyle, buat kelihatan keren, buat pencitraan, buat isentansi digital. Tapi cuma 36% yang ngerti bunga majemuk, alias mayoritas dari lu gak paham gimana sistem uang kerja. Gak ngerti gimana tabungan bisa tumbuh kalau dikasih waktu. Dan lebih dari 60% gak punya dana darurat. Artinya, kalau lu sakit, dipecat, atau bisnis anjlok, lu langsung tenggelam. Sekarang, lu bilang lu korban sistem. Sistem udah ada. Edukasi udah di mana-mana. Lu tinggal buka YouTube, buka podcast. Yang males belajar itu diri lu sendiri. Dunia gak lagi kekurangan informasi, tapi lu lebih milih ikut tren. Beli yang gak lu butuh. Biar bisa bilang ke dunia, gue juga bisa hidup enak. Padahal di belakang layar, lu nyicil semua. Baju nyicil, HP nyicil, liburan nyicil. Masa depan lu juga dicicil, sambil pelan-pelan dijual. Ironisnya, orang kaya yang ditiru gayanya justru gak ngelakuin itu semua. Mereka beli karena mereka mampu. Lu beli karena butuh pengakuan. Lu gak akan pernah benar-benar punya apa-apa. Gua gak nyalahin lu karena miskin. Gua nyalahin lu kalau lu miskin dan gak ngelakuin apa-apa. Ini bukan soal pinter atau bodoh. Ini soal mau belajar atau enggak. Soal mau mulai atau terus ngeles. Lu punya dua pilihan. Ngikutin pola hidup yang sama kayak 58% anak muda yang tekor, atau jadi satu dari 36% yang ngerti cara mainnya. Dan kalau lu masih lebih paham cara dapet diskon e-commerce daripada cara dapetin return 10% per tahun, lu bukan korban. Lu pelaku utama dalam kebodohan finansial lu sendiri. Gue tahu banget, sekarang di kepala lu udah muncul satu kalimat pembelaan yang paling sering gue dengar dari orang yang nyerah sebelum mulai. Tapi gaji gue kecil, mana cukup buat investasi? Dan sekali lagi, gue dengar kalimat itu, gue agak emosi. Gue juga gak bakal debat panjang lebar. Karena gue tahu, kalau lu males denger, lu masih bisa dipaksa mikir pakai angka. Jadi sekarang kita gak usah bahas teori. Kita buka kalkulator. Gue ajak lu simulasi. Kita mulai dari yang paling remeh. 100.000 per bulan. Iya, 100.000. Setara 1 kali nongkrong rame-rame sambil sok candit. 1 kali pesen kopi susu pakai nama palsu biar lucu di cupnya. Atau 1 kaos Trifan yang sebenarnya gak butuh-butuh amat tapi lu beli karena lu pengen kelihatan masuk komunitas. Oke, lu tahan 100.000 itu setiap bulan. Masukin ke instrumen yang ngasih return 12% per tahun. Lu gak usik, gak tarik, dan gak pakai. Lu tahan selama 30 tahun. Total uang yang lu keluarin 36 juta dalam 3 dekade. Sekarang, hasil akhirnya adalah 353 juta. Dari uang receh, tanpa ngepet, tanpa ngemis, tanpa begadang, main slot. Lu tahu kenapa hasilnya bisa segitu? Karena bukan lu yang kerja keras. Yang kerja keras itu waktu dan bunga majemuk. Lu cuma butuh satu hal, yaitu disiplin. Tapi kita gak berhenti di situ. Gimana kalau lu bisa sisahin 500.000 per bulan? Itu masih masuk akal kan? Masih mungkin banget buat yang gajinya UMR, asal hidup lu gak dipenuhi gaya.
Hasil akhirnya adalah 1,7 miliar. Iya, miliar. Bukan dari warisan, bukan dari menang giveaway, tapi dari kebiasaan kecil yang konsisten. Dan kalau lu bisa push lebih jauh 1 juta per bulan, gak perlu tunggu jadi manajer, gak perlu gaji belasan juta, hasil akhirnya 3,5 miliar. Itu bukan mimpi, itu matematika, itu bukan motivasi, itu logika. Tapi kenapa gak semua orang lakuin ini? Jawabannya cuma satu, karena lu gak sabar. Lu pengen kayak instan, lu pengen shortcut, lu pengen dapet semua hasil tanpa proses. Lu ikut kursus cepet cuan, lu nonton video 3 saham auto kaya dalam seminggu. Lu FOMO, ikut kripto pas lagi naik-naiknya. Terus nyalahin dunia waktu lu nyangkut. Lu pikir kekayaan bisa dibentuk lewat satu video YouTube dan 2 kali klik aplikasi? Padahal kenyataannya, kaya itu bukan sprint, itu maraton. Lu tahu siapa yang menang dalam maraton? Bukan yang paling cepat mulai, tapi yang gak berhenti. Yang kuat nahan lapar, yang kuat nahan godaan, yang kuat tahan ego pas temen udah gaya padahal baru gajian. Lu masih nabung sambil ngopi di rumah. Lu gak butuh gaji besar, karena masalah utamanya bukan penghasilan lu. Masalahnya, pola pikir lu. Lu belajar impulsif, tapi gak mau investasi. Lu rela nyicil iPhone, tapi ogah nabung saham. Lu langganan Netflix, Spotify, tapi ogah langganan literasi finansial. Dan yang lebih ironis, semua orang bilang pengen financial freedom, pengen bebas waktu, bebas lokasi, bebas hidup. Tapi giliran dikasih jalan semudah nyisihin 100.000 per bulan, langsung bilang gak cukup, langsung cari alasan, langsung nyari tameng, gaji gua kecil. Padahal bro, 100.000 itu bukan soal nominal, tapi itu soal mental. Karena kalau lu gak bisa bijak waktu pegang uang kecil, lu juga gak akan bisa bijak waktu punya uang gede. Bahkan mungkin makin kacau. Gaji kecil, gue ngerti, gue gak meremehkan. Tapi kalau itu lu jadiin pembenaran buat tolak belajar, nolak mulai, nolak disiplin, lu tahu masalah terbesar lu apa? Bukan kekurangan penghasilan, tapi kelebihan pembenaran. Dan selama lu terus sibuk bela diri, sibuk cari alasan, sibuk ngeluh, waktu terus jalan. Orang lain yang mulai lebih dulu terus tumbuh, dan lu tetap di tempat. Masih nunggu, masih nyalahin keadaan, masih nanya, emang bisa ya mulai dari kecil? Jawaban gua cuma satu, bisa, tapi cuma kalau lu berhenti nyari alasan dan mulai bergerak. Warren Buffett, orang yang paling sabar, paling konsisten, paling kaya karena pikiran jangka panjang. Dia pernah bilang, seseorang bisa duduk di bawah pohon rindang hari ini karena ada orang yang menanam pohon itu puluhan tahun lalu. Itu bukan kalimat motivasi, itu bukan quotes indah buat pajangan di Instagram. Itu peringatan dingin, itu tamparan keras buat semua orang yang masih hidup untuk hari ini, tapi lupa bangun masa depan. Dan sekarang, gua tanya lu udah mulai nanam pohon lu sendiri hari ini? Atau lu masih sibuk nyari tempat teduh di bawah pohon yang ditanam orang lain? Jangan-jangan lu masih percaya mitos bahwa kenyamanan hidup itu datang karena nasib. Lu pikir orang yang hari ini bisa kerja dari rumah, jalan-jalan kapan aja, punya waktu buat anak, punya uang buat bantu orang tua, itu semua karena hoki? Enggak bro, itu hasil dari nanam yang konsisten. Dari keputusan-keputusan kecil yang kelihatannya gak penting, tapi dikumpulin selama puluhan tahun. Masalahnya, lu gak sabar. Lu pengen hasil sekarang. Lu pengen gaya sekarang. Lu pengen kelihatan sukses sekarang. Walaupun di balik layar, dompet lu udah bocor. Padahal, hidup gak peduli lu gaya. Hidup cuma peduli lu siap atau enggak. Dan lu tahu apa yang lebih parah dari hidup miskin? Miskin karena lu tahu lu bisa lebih baik, tapi lu males nanam. Lu lihat orang lain punya rumah di usia 35 dan lu iri.
Lu lihat temen lu bisa pensiun di umur 45 dan lu bilang, enak banget hidup dia. Tapi lu gak lihat, waktu mereka kerja 2 shift pas lu masih party. Waktu mereka belajar saham, reksadana, emas, pas lu masih main game. Waktu mereka nabung 100.000 per bulan dengan disiplin, pas lu habisin 100.000 buat nongkrong, yang lu bahkan udah lupa obrolannya. Mereka tanam, lu nolak. Dan sekarang, mereka duduk di bawah pohon rindang. Sementara lu lari ke sana kemari nyari tempat berteduh. Tapi kenyataannya, gak semua orang mau bagi keteduhan. Dunia ini gak sebaik itu. Dan orang yang bisa berbagi, ya orang yang dulu rela menahan panasnya hidup. Lu tahu kenapa Fed bisa santai di umur 90-an, masih nambah kekayaan triliunan tiap tahun? Karena dia mulai nanam waktu dia masih bocah. Bukan karena dia jenius, tapi karena dia konsisten. Lu gak harus mulai dari miliaran. Lu cukup mulai, titik. Karena nanti akan datang hari itu. Hari ketika lu sadar hidup makin mahal. Harga naik, penghasilan lu stagnan. Tagihan terus datang, tapi energi lu mulai turun. Badan lu gak sekuat dulu. Orang tua lu makin tua. Anak lu mulai butuh biaya. Dan lu mulai panik. Lu sadar, lu gak nanem, gak ada yang bisa lu petik. Dan yang lebih tragis, lu lihat orang lain adem, duduk santai di rumah, buka laptop, 1 jam kerja udah cukup. Lu lihat mereka gak kelimpungan cari uang. Lu lihat mereka bantuin orang, sedekah, jalan-jalan, dan hidup tetap jalan. Dan di situ lu sadar, hidup gak adil. Tapi waktu itu adil. Masalahnya, lu buang waktu lu. Lu dulu punya 20 tahun, tapi lu pakai buat gaya. Lu dulu punya penghasilan meskipun kecil, tapi lu habisin buat flexing. Lu dulu punya kesempatan buat belajar, tapi lu pilih rebahan. Main, nonton konten yang bikin lu ketawa tapi gak bikin lu kaya. Dan sekarang, lu marah ke dunia. Padahal, lu harusnya marah ke diri lu sendiri. Karena lu punya pilihan, tapi lu gak pilih. Lu punya waktu, tapi lu buang. Lu punya tangan buat nanem, tapi lu diem. Gue gak bilang hidup harus menderita. Gue gak bilang lu harus jadi robot yang cuman mikirin duit. Tapi kalau lu gak belajar mikir panjang, lu bakal hidup dalam tekanan terus. Lu bakal kerja sampai tua. Bukan karena lu mau, tapi karena lu gak bisa berhenti. Sekarang gini, lu bisa tahan gak di umur 55 masih naik motor panas-panasan, bawa barang buat kiriman sambil mikir, kenapa hidup gue gini ya? Lu bisa tahan gak lihat temen-temen lu pensiun dengan tenang sementara lu masih ngutang buat bayar listrik? Lu bisa tahan atau lu mau ubah hidup lu sekarang? Karena cuman ada 2 pilihan. Lu mulai nanam sekarang, pelan-pelan, sedikit-sedikit tapi konsisten. Atau lu cuekin semua ini dan satu hari lu berdiri sendiri di bawah matahari, kebakar panasnya hidup dan lu tahu semua ini karena keputusan lu sendiri. Dan waktu itu gak bisa diulang. Lu bisa nyesel, tapi waktu gak bisa lu tarik mundur. Kalau hari ini lu nolak nanam, besok gak ada yang lu panen. Jadi pilih sekarang. Mau sabar sekarang atau menderita nanti? Mau tahan diri hari ini atau tahan lapar di hari tua? Karena dalam dunia finansial, satu hal yang pasti. Lu tanam, lu panen. Lu males, lu hancur. Simple. Gue gak peduli lu sekarang siapa. Gue gak peduli lu lagi bokek. Gue gak peduli lu pengangguran. Gue gak peduli lu anak kuliahan, karyawan entry level, atau baru aja di PHK. Karena ada satu hal di dunia ini yang juga gak peduli sama lu. Namanya compound interest. Dia gak nanya lu lulusan mana. Gak peduli lu punya gelar apa. Gak peduli lu viral di TikTok atau cuman penonton. Gak peduli gaji lu UMR atau lu masih minta jajan ke orang tua. Dia cuma peduli satu hal. Lu mulai atau enggak. Lu punya 50.000. Lu bisa mulai hari ini sekarang juga. Gak usah tunggu kaya dulu. Gak usah tunggu ngerti semua teori investasi. Gak usah tunggu kursus selesai atau nunggu konten edukasi dari influencer yang lu ikutin. Yang tersisa sekarang cuma satu hal. Niat. Tapi lu nunggu. Lu nunggu waktu yang pas.
nunggu gaji naik. Dan selama lu nunggu, waktu gak nunggu. Waktu jalan terus, detik terus berdetak, jam terus muter, dan compound interest terus bekerja. Diem-diem, pelan, tapi konsisten. Lu gak bakal lihat hasilnya hari ini, besok juga belum. Tapi 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun dari sekarang, lu bakal lihat hasilnya. Orang-orang yang dulu lu anggap biasa-biasa aja, jadi bebas. Yang dulu naik motor bebek, sekarang bisa jalan-jalan. Yang dulu makan hemat, sekarang bisa traktir. Bukan karena mereka hoki, tapi karena mereka mulai. Dan lu tahu ilmunya, lu tahu caranya, tapi lu nunda. Dan nanti lu nyesel, bukan karena lu gak tahu, tapi karena lu tahu dan lu cuekin. Gua tahu lu mungkin capek, gua tahu lu mungkin ngerasa hidup gak adil, tapi lu tahu apa yang lebih gak adil? Penyesalan. Penyesalan karena lu punya waktu, tapi lu buang. Punya uang kecil, tapi lu habiskan buat gaya. Punya peluang, tapi lu anggap remeh. Sekarang, lu lagi berdiri di titik pilihan. Cuman ada dua arah. Satu, lu terus kerja buat uang, kerja lembur, ngejar target, jadi budak gaji bulanan. Lu bangun pagi, pulang malam, nunggu THR, lalu habis dalam seminggu. Lu tua dalam tekanan, pensiun dalam ketakutan, karena uang gak cukup, karena waktu udah habis, atau dua. Lu bikin uang kerja buat lu. Lu tanam sekarang, sedikit tapi konsisten. Lu biarin bunga majemuk kasih lu hasil pelan-pelan. Lu belajar tahan sabar. Dan satu hari nanti, lu bisa hidup dari hasil. Lu bisa bilang enggak ke kerjaan yang lu benci. Bilang iya ke waktu bareng keluarga. Lu bisa pilih hidup lu sendiri. Gua gak bisa maksa. Gua juga gak pengen lu terinspirasi doang, terus lupa seminggu lagi. Gua pengen lu ambil tindakan. Karena lu bisa terus cari alasan, atau lu bisa mulai bikin perubahan. Mulai kecil gak masalah. Yang penting mulai. Lu tahu apa yang mahal dalam hidup? Bukan harga mobil, bukan harga rumah. Yang paling mahal, waktu yang gak bisa diulang. Dan sayangnya, waktu itu diem-diem nyuri segalanya dari lu. Nyuri potensi lu, nyuri mimpi lu, nyuri kebebasan lu kalau lu cuma diem. Jadi sekarang tanya diri lu sendiri. Lu mau terus jadi korban? Korban sistem? Korban konsumtif? Korban kemalasan lu sendiri? Atau lu mau jadi pemain? Karena gak ada yang bakal nyelamatin lu. Bukan pemerintah, bukan bos lu, bukan teman-teman lu. Satu-satunya orang yang bisa ubah hidup lu, ya lu sendiri. Jadi, pilih sekarang. Jangan bilang nanti, karena nanti itu mahal. Nanti itu gak pasti, dan nanti itu sering datang terlambat. Mulai hari ini, mulai sekarang, karena satu langkah kecil hari ini bisa jadi pohon rindang yang selamatin lu 30 tahun dari sekarang. Pilih, mau panen atau mau nyesel. Terima kasih, semoga bermanfaat. Video kayak gini gak akan muter di TV. Kalau lu suka channel ini, subscribe sekarang.